Poinnya adalah bahwa cawe-cawe presiden bisa menimbulkan keresahan di masyarakat, tapi kita umat Islam mesti menjaga rasa itu dengan keyakinan dan keakidah kita. Bagaimana kira-kira menyikapi itu, Prof. Ustadz Somad, atas cawe-cawe presiden, dan kita tidak boleh suuzon terhadap adanya bakal kecurangan karena cawe-cawenya dan lain-lain. Mungkin Prof bisa mencerahkan umat Islam dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini dapat durian runtuh. Kedatangan Bang Rocky Gerung yang sangat membahagiakan, mengharukan. Ruangan ini dipakai pertama kali oleh Bang Rocky. Bang Pak Diki beserta keluarga, terima kasih. Sahabat Ustadz Abdul Somad dimanapun berada. Lau kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang melakukan perjalanan, fal yu'ammimu ahadakum, angkatlah 1 orang menjadi pemimpinnya. Kalau 3 orang saja berjalan mesti ada 1 pemimpinnya, apalagi sebuah negara yang besar. Maka itu dasar kita, mengangkat pemimpin berdasarkan syura, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu bermusyawarah untuk menetapkan kepemimpinan. Dan sekarang kita tidak lagi tinggal di negara monarki. 1723 sampai 1946 Kesultanan Siak Sri Indrapura diserahkan kepada Presiden Soekarno. Sekarang kita mesti terbuka mata bahwa kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, biarkanlah orang memilih. Orang punya pilihan. Jangan dia digiring dengan adanya kekuasaan, endorse dan lain sebagainya. Biarkanlah orang ini bebas untuk memilih pilihannya. Sadarkan bangsa ini bahwa kita tinggal di sebuah negara bernama demokrasi. Jangan sampulnya demokrasi tapi isinya monarki. Apalagi kalau sampai sampulnya demokrasi isinya anarki. Kita teriak-teriak, tidak boleh khilafah, tidak boleh khilafah. Karena bertentangan demokrasi, tapi perbuatan kita sendiri sebetulnya adalah bau-bau monarki. Kita ingin berkelanjutan terus dengan segala macam usaha yang kita lakukan. Dari mulai penambahan waktu limit yang sudah ditetapkan oleh demokrasi, kemudian tidak bisa melakukan itu, lalu kemudian dilanjutkan oleh orang yang berbeda tapi signalnya tetap sama. Nah, jadi sebagai seorang yang mengerti, maka kita mesti menyadarkan umat ini. Lagi-lagi memang itulah perlunya akal, itulah perlunya otak. Itu semua ayam kalau dibelah kepalanya yang putih-putih itu ada di kepala dia, di kepala manusia pun ada. Tapi kalau akal belum tentu ada. Karena akal itu adalah alat untuk berpikir, menemukan kebenaran, kejernihan. Masyarakat yang tidak punya kepentingan, insya Allah pikirannya jernih. Dan komunitas itu yang ramai, itu yang banyak, itu yang memberikan suara. Suara terbesar dalam demokrasi berada di kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat. Jadi silakan saja orang-orang yang punya kekuasaan, punya harta menunjukkan kekuasaannya. Tapi ingat, Orde Baru 32 tahun. Dengan segala perangkat kekuasaan yang ada. Toh pada akhirnya tumbang juga. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang berakal, orang yang cerdas. Ada satu neraka khusus yang disiapkan. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, andainya kami mau berpikir, makunna min ashabis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi orang selalu berpikir kalau tidak puasa masuk neraka, tidak sholat masuk neraka. Ada satu neraka khusus untuk orang yang tidak berpikir. Jadi tidak berpikir itu juga berdosa. Namanya apa tuh? Koalisi. Koalisi orang yang tidak berpikir. Jadi orang yang tidak berpikir itu juga melakukan dosa besar. Makanya perbedaan kita dengan binatang itu adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi tidak dipakai untuk berpikir. Apakah karena tidak tahu atau karena pura-pura tidak tahu karena ada kepentingan? Tapi lagi-lagi porsi manusia yang paling banyak adalah orang yang berpikir, insya Allah. Jadi tidak ada opini publik, yang ada adalah opini yang selalu dipublikasikan setiap hari. Dan jadi kita bersama untuk mengembalikan masyarakat supaya berpikir, insya Allah.